Tepat pukul 10, Raina tiba di rumah Zevanya. Ia terkejut mendapati pintu rumah dalam keadaan terbuka, dan tas Zevanya tergeletak di depan pintu. Tumben amat si Z sembarangan gini. Apa karena bawaan bayi juga? Bikin dia yang biasanya selalu rapi, jadi sembrono kayak gini. Raina membatin. Z, gua masuk ya. Raina masuk ke dalam rumah. Namun ia bingung. Zevanya tak ada dimanapun. Ponselnya pun ada di dalam tas yang tergeletak di depan pintu. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang terjadi sebelum ia tiba ke sini. Raina segera menghubungi Egy. Halo Egy, ini gue Raina. Lo udah di kantor ya? Sifatnya hilang, Gi. Ucap Raina saat Egy mengangkat teleponnya. Apa? Lo di mana, Rai? Di rumah lo. Ini gue pas datang, pintu rumah lo kebuka. Tasnya Zevanya ada di depan pintu. Kalau dari posisinya, kayaknya jatuh deh ini tas. Astagfirullahalazim. Ya udah, gue balik sekarang. Lo tunggu di rumah gue ya. Kalau bisa, lo tolong cek lagi, Rai. Lo lihat HP-nya Z ya. Kali aja ada petunjuk. Suara Egy terdengar panik. Iya, Gi. Egy mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia sangat takut akan ada hal buruk yang terjadi pada istrinya. Tak lama, Egy tiba di depan rumah. Ia menemui Raina yang terlihat sama paniknya dengan dirinya. Rai, gimana? Gak ada apa-apa di HP-nya Zegi. Histori panggilan terakhir ke gue. Chat yang aneh-aneh juga gak ada. Apa Z diculik ya, Gi? Ya Allah, jangan sampai terjadi apa-apa sama istriku ya Allah. Ya udah, gue cek CCTV dulu ya, Rai. Egy membuka rekaman CCTV di ponselnya, dan ia melihat detik-detik istrinya dibawa pergi seseorang berpakaian serba hitam dalam kondisi pingsan. Ya Allah, Rai, Z diculik. Lo ikut gue ke kantor polisi ya. Laporin kejadian ini. Ada barang bukti gini, polisi pasti mau nanganin. Ayo, Gi. Lalu Egy dan Raina pergi ke kantor polisi terdekat. Sementara itu di sebuah apartemen, Zevanya tersadar dari pengaruh obat bius yang tadi sempat dihirupnya dari sapu tangan si penculik. Ini di mana ya? Kenapa gue dibawa ke sini? Siapa yang udah nyulik gue? Zevanya bertanya dalam hati. Dari luar kamar itu terdengar suara laki-laki dan perempuan yang sedang berbicara. Zevanya mendengarkannya dengan seksama. Jadi kamu culik dia, Van? Suara wanita yang bertanya. Iya, baby. Kali ini Egy pasti akan hancur. Jawab yang lelaki. Zevanya terkesiap. Mereka mau menghancurkan Egy. Siapa mereka? Tapi suara perempuan itu kayak gak asing. Siapa ya? Kayaknya familiar. Lalu kembali terdengar suara. Dia masih pingsan kan, Van? Aku mau lihat ya. Zevanya bergegas kembali ke kursi tempat ia tergeletak tadi. Lalu ia pura-pura masih pingsan. Pintu kamar itu dibuka, dan masuklah seorang perempuan bertubuh ramping, berambut panjang, dan berwajah cantik. Dia adalah Viola. Zevanya sempat melihat sekilas dengan mata memincing, lalu kembali menutup matanya saat Viola berjalan mendekatinya. Zeva, lo ini ya emang harus pakai kekerasan supaya lo nyerah. Gue happy banget lihat perempuan sombong kayak lo tergeletak gak berdaya kayak gini. Lebih seneng lagi kalau lo gak bangun-bangun lagi selamanya. Lo gak pantas buat Egy. Lo gak pantas buat bahagia sama Egy. Lo gak boleh punya anak dari Egy. Harusnya gue yang menikmati kemewahan dan kekayaan Egy dan keluarganya, bukan lo. Hidup lo akan berakhir di sini, Zeva. Tapi lo tenang aja, gue yang akan gantiin posisi lo. Viola tertawa, menertawakan kondisi Zevanya yang tergeletak tak berdaya. Baby, kamu masih mau sama Egy? Lelaki itu tiba-tiba masuk dan bertanya pada Viola. Zevanya membuka sedikit matanya dengan hati-hati. Evan? Ya, Zevanya tidak salah lihat. Lelaki itu adalah Evan. Enggak dong sayang, aku cuma mau uangnya aja.
Setelah Egi bangkrut, ya aku tinggal. Evan tertawa. Viola, kamu gak sadar-sadar sih baby. Egi udah gak mau sama kamu. Walaupun Zee gak ada, dia gak akan balik ke kamu. Dia udah tahu kamu itu seperti apa. Mana mungkin Egi tergoda lagi sama kamu. Udahlah, kita balik ke rencana kita buat hancurkan bisnisnya Egi. Hancurkan Bram sekalian. Kamu kan juga ada dendam sama si Bram. Karena dia udah nolak tamu, ya kan? Sembarangan. Mana ada Viola ditolak. Si Bram cuma bodoh dan takut istri. Yang bikin aku dendam sama dia itu karena dia ngelaporin soal perselingkuhan aku sama Herlambang. Sampai aku dianiaya sama istrinya Herlambang itu. Oh, iya baby. Whatever. Yang jelas, kamu gak usahlah berharap lagi sama Egi. Kan aku udah bilang, aku yang akan jamin hidup kamu. Setelah perusahaan Egi hancur, perusahaanku gak akan ada pesaing berat lagi, baby. Selama ini saingan terberat aku ya si Egi. Tapi yang paling penting, aku mau Egi hancur. Itu aja. Karena dia udah menghancurkan aku di masa lalu. Oh iya? Ada masalah apa? Adalah dulu. Udahlah. Yuk, kita main-main dulu. Aku udah gak sabar pengen makan kamu. Kamu nih, nakal deh. Yuk, aku juga udah lama nih gak dimainin kamu. Lalu pasangan tidak sah itu pun masuk ke kamar sebelah dan melakukan hubungan yang terlarang berkali-kali. Zevanya duduk dan mencoba berpikir dengan tenang. Ia khawatir dengan kondisi bayi dalam kandungannya bila ia terlalu stres. Astagfirullah, Evan sama Viola kan belum nikah. Kok bisa-bisanya mereka malah berhubungan? Zevanya merinding mendengar suara-suara desahan dari kamar sebelah. Jadi Evan ini beneran biseksual dong. Dia melakukan hubungan sama Viola, tapi juga sama Berry. Apa Viola sama Berry tahu ya tentang hal ini? Ih, suram banget sih. Ya Allah, selamatkan hamba dari perbuatan jahat mereka ya Allah. Berikan petunjuk pada suami hamba agar dia bisa secepatnya menemukan hamba di sini, membawa hamba keluar dari tempat yang menjijikkan kayak gini. Zevanya berdoa dalam hati. Tak lama ada seseorang yang membuka pintu apartemen. Lalu lelaki yang baru saja masuk itu pun membuka pintu kamar tempat Zevanya disekap. Zevanya masih berpura-pura tidak sadarkan diri. Namun ia melihat dengan mata sedikit terbuka. Itu Berry. Zevanya berharap Berry masih memiliki rasa iba padanya dan mau menolongnya. Berry terkejut melihat perempuan yang tergeletak di depannya adalah Zevanya. Kenapa Zeva ada di sini? Ada apa sebenarnya? Dan lagi, Evan sama siapa ya? Ada suara perempuan. Apa dia lagi main sama perempuan? Evan, kamu udah janji gak mau main sama perempuan lagi. Makanya aku mau tetap ada di sisi kamu. Kenapa kamu kecewain aku sih? Aku udah dikecewain Zeva karena ternyata Egi itu bukan sepupunya tapi suaminya. Ini kamu juga gak bisa pegang janji lagi untuk gak nyentuh perempuan lagi. Kalau begini, lebih baik aku tinggalin kamu aja, Evan. Dalam hati, Zevanya merasa sedikit bersalah pada Berry. Karena dulu ia sempat membohongi Berry dengan mengatakan bahwa Egi adalah sepupunya. Ia telah memberi harapan palsu pada Berry dan membuat Berry kecewa. Zevanya merasa iba. Ia ingin membuka mata dan menghibur Berry. Bagaimanapun juga, Berry dulu adalah kerasnya, dan mereka berteman baik. Setelah berpikir sejenak, Zevanya pun memutuskan untuk membuka mata dan bicara pada Berry, selagi masih ada kesempatan, karena Evan dan Viola masih asyik berduaan di kamar sebelah. Ri, panggil Zevanya lirih. Zed, kamu udah sadar? Zevanya mengangguk. Ri, tolong aku, Ri. Aku takut banget di sini. Berry nampak bimbang. Ri, aku minta maaf.
karena aku udah pernah bohongin kamu tentang Egi. Saat itu, aku sama Egi emang masih baru nikah, dan kami sama-sama belum bisa nerima satu sama lain atas pernikahan perjodohan kami. Makanya, aku gak mau akui dia sebagai suami aku. Ri, aku yakin kamu orang baik. Kamu gak seperti Evan. Kamu dibohongi Evan, Ri. Evan bisex. Kamu masih bisa kembali ke jalan yang benar, Ri. Kamu bisa konseling sama psikiater. Dan aku yakin suatu saat nanti kamu akan ketemu sama perempuan yang baik, yang bisa nerima kamu apa adanya. Barry menatap Zevanya. Kamu nggak jijik sama aku, Ze? Kamu Barry, teman baik aku, dan akan selalu begitu. Barry tersenyum. Aku akan bantu kamu, Ze. Kasih aku nomor HP Egi. Aku cuma bisa bantu kasih tahu dia keberadaan kamu. Zevanya memasukkan nomor ponsel Egi ke ponsel Barry. Ini nomor Egi ya, Ri. Tolong kasih tahu dia segera. Aku takut ada apa-apa sama bayiku. Ucap Zevanya sambil mengusap perutnya. Iya, Ze. Aku akan beritahu Egi lokasi kamu. Tapi aku mau ketemu Evan dulu. Aku udah muak sama semua ini. Ri, kamu hati-hati ya. Jangan sampai kamu diapa-apain sama Evan. Kamu tenang aja. Aku pasti bisa keluar dan hubungi Egi. Sabar ya. Nanti kamu pasti bisa ketemu suami kamu lagi secepatnya. Makasih banyak, Barry. Aku akan selalu doakan yang terbaik buat kamu. Iya, Ze. Tunggu di sini. Pura-pura pingsan lagi aja ya. Zevanya mengangguk. Barry keluar dari kamar itu, lalu mengetuk pintu kamar sebelah. Evan, buka pintu. Evan membuka pintu. Viola masih ada di atas tempat tidur, tanpa busana dan hanya tertutup selembar selimut tipis. Hai Bear, mau join? Kamu udah bohongin aku ya, Ev? Bear, come on. Aku ini bisex, honey. Dan kamu udah tahu itu kan? Aku gak bisa cuma sama kamu. Aku juga mau cewek, Bear. Tapi kamu udah janji untuk gak nyentuh cewek lagi, kan? Makanya aku setuju untuk tetap di sisi kamu. Evan tertawa. Barry, kamu juga boleh kok ngicipin rasanya main sama cewek. Kebetulan aku lagi ada cewek yang pasti kamu suka. Udahlah. Aku udah muak sama semua ini. Aku mundur, Ev. Jangan cari aku lagi. Nikmatin aja tuh cewek. Aku gak butuh orang yang suka ingkar janji. Barry keluar dari apartemen itu. Barry. Lo pasti akan balik lagi, Bear. Lo gak akan bisa jauh dari gue. Lo udah terlanjur masuk ke lubang hitam bersama gue. Evan, maksud kamu apa? Kamu bisex? Viola tiba-tiba sudah berada di belakang Evan. Oh, baby. Ya, seperti itulah. Tapi tenang aja, baby. Aku gak akan kecewain kamu. Aku akan tetap melayani kebutuhan kamu, lahir dan batin. Asalkan kamu terima aja. Kalau orientasiku ini emang agak lain. Ucap Evan sambil tertawa. Kamu kenapa nggak bilang dari awal? Ya kenapa aku harus bilang sih? Ya kan yang penting kita sama-sama menikmati. Itu aja udah cukup kan? Atau kamu emang berniat untuk benar-benar serius sama aku? Mau nikah sama aku? Enggak dong baby. Kita cukup seperti ini aja. Gak usah lah repot-repot nikah. Toh sama aja kan? Nikah juga buat beginian doang. Evan, aku juga nggak ada niatan ya pengen nikah. Ya terserah kamu lah. Mau punya pasangan sejenis juga kek. Yang penting kamu lancar transfer aku. Aku nggak mau ya berbagi sama pacar cowok kamu. Evan tertawa. Baby, kamu tenang aja. Barry cuma mau kenikmatan, bukan uang aku. Ki juga banyak uang kok. Jadi kamu tenang aja ya.
Ya udahlah. Itu si Z kalau udah sadar mau diapain? Biarin aja dulu. Biar si Egi bingung nyariin dia. Kamu gak niat minta tebusan gitu? Pasti dong. Aku akan minta yang lebih besar daripada uang. Aku akan minta Egi menukar istrinya dengan perusahaan ekspedisinya. Kita akan kuasai bisnis-bisnis Egi. Baru kita buang Z ke jalan. Buang keluar kota biar dia gak bisa pulang sekalian. Viola tertawa. Kamu jahat deh. Tapi kamu suka kan, baby? Iya dong. Sementara itu, Egi dan Raina sudah kembali dari kantor polisi. Laporan mereka sudah diterima, dan pencarian sudah mulai dilakukan. Kedua orang tua mereka pun sudah mengetahui kejadian yang menimpa Zevanya, dan saat ini mereka semua berkumpul di rumah papi Egi. Egi duduk lemas di ruang tengah di rumah papinya. Wajahnya tampak kusut dan pucat. Gi, sabar ya. Mudah-mudahan polisi cepat menemukan Zevanya. Kamu udah makan belum? Makan dulu, Gi. Kamu pucat tuh. Ucap Mami Egi. Aku nggak bisa, Mi. Aku khawatir banget sama Z. Dia lagi hamil, Mi. Aku nggak tahu dia di mana. Aku juga nggak tahu siapa yang bawa Zeva. Orang itu pakai masker hitam, matanya doang yang kelihatan. Itu pun nggak jelas. Bahkan plat nomornya aja nggak kelihatan. Kayaknya nih orang udah mempersiapkan semuanya. Dia udah mantau kayaknya. Soalnya dia tahu jam-jam sepi di rumah kami. Mama Zevanya pun sama kondisinya dengan Egi. Semua merasa khawatir dan hanya bisa berdoa agar Zevanya baik-baik saja. Aku harus gimana ya? Aku harus nyari Z kemana? Egi tampak putus asa. Tiba-tiba satu nomor tadi kenal menghubungi ponsel Egi. Egi segera mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. Halo? Egi, apa kabar? Siapa ini? Sahabat lama? Atau mungkin kekasih yang tidak dianggap? Suara lelaki di seberang telepon itu bernada mengejek. Heh, lo siapa? Jangan macem-macem ya. Lo yang culik istri gue. Hah, tepat sekali Egi. Kamu pintar, Hani. Jangan bikin gue jijik. Lo siapa? Di mana istri gue? Santai dong. Istri cantik kok aman. Masih pingsan. Sepertinya dia butuh segera diselamatkan oleh suaminya tercinta supaya bayinya bisa selamat. Karena di sini nggak ada yang bisa kasih dia makan. Penculik yang tampan ini nggak punya uang buat belikan dia makanan. Jangan macem-macem ya lo. Lo mau apa? Mau tebusan? Berapa yang lo mau? Bebasin istri gue. Oh, jangan meremehkan aku, Hani. Aku nggak butuh uang recehan. Gimana kalau kita tukar istrimu ini dengan perusahaan ekspedisimu yang nggak seberapa itu? Apa maksud lo? Lo siapa sih? Egi lupa siapa aku. Egi sombong sekali. Sudah menghancurkan aku, terus lupain aku begitu aja. Kamu pergi ke luar negeri, terus suruh temanmu si Robi itu sebar berita tentang aku dan orientasi seksualku ke semua anak-anak kampus, sampai semua benci aku. Setelah itu, kamu lupain aku. Dan sekarang kamu juga buat bisnis yang sama denganku dan mulai melangkahi perusahaanku. Memposisikan perusahaanmu di atas perusahaanku. Mau bikin aku bangkrut? Nggak semudah itu, Egi. Serahkan perusahaanmu, maka istri cantikmu ini akan aku lepaskan. Evan. Lo Evan kan? Senangnya. Egi udah ingat. Van, lo jangan macem-macem ya, Van. Lepasin istri gue. Gue gak akan perpanjang masalah ini. Kita ketemu dulu, Hani. Kita bicarakan soal pengalihan perusahaan. Lalu, kalau Egeza udah jadi milikku,
baru aku lepasin istrimu. Oke, mau ketemu di mana? Yakin mau lepas Egeza demi istrimu? Gak ada yang lebih berharga daripada istri gue. Cepat kasih tahu gue lo mau ketemu di mana. Besok ya. Malam ini biar istri kamu nginep di sini sama aku. Jangan macem-macem lo, Van. Cepet bilang kita ketemu sekarang juga. Di mana lokasi lo? Udahlah, santai aja. Lagian, gue juga udah puas sama mantan lo si Viola. Gue gak akan nyentuh perempuan hamil. Geli liat perutnya. Evan tertawa mengejek. Oh, jadi lo yang sekarang pelihara Viola? Ya, sementara aja. Kalau udah bosen, ya gue buang. Udahlah, gue gak peduli sama kelakuan kalian. Sekarang juga kita ketemu. Sabar, Hani. Besok ya, aku capek abis tempur sama Viola. Besok jam 10 kita ketemu ya, Hani. Di kafe kamu aja ya. Aku tahu kok tempatnya. Enak juga. Gak rame-rame amat. Sepi, jadi enak kan? Gue mau ketemu sekarang, Evan. Lepasin istri gue sekarang. Suara Egi mulai terdengar putus asa. Oh, Egi sayang banget sama istri. Tapi kamu belum beruntung, karena aku maunya besok. Jadi malam ini banyak-banyak berdoa ya. Semoga istri kamu kuat sampai besok. Evan tertawa lalu mengakhiri sambungan telepon. Evan. Egi mencoba menghubungi kembali nomor Evan, namun tidak tersambung karena Evan mematikan ponselnya. Gimana? Bisa nggak dilacak posisinya Evan? Tanya Papa Zevanya. Gak bisa, Pak. HP-nya Evannya juga mati. Mereka semua kembali lemas. Lalu ponsel Egi berdering lagi. Kali ini nomor yang menghubungi berbeda. Egi lalu mengangkatnya. Halo? Egi, ini gue Berry. Oh, ada apa? Gi, gue tahu di mana Z. Gue kirim alamatnya ke lo. Lo beneran tahu saya di mana? Berry, lo nggak bohong kan? Lo bukan mau jebak gue kan? Lo kan pasangannya Evan. Oh, lo udah tahu ya? Iya Gi, gue emang salah jalan. Gue mau kembali ke kodrat gue demi Zeva. Tapi ternyata dia milik lo. Tapi lo tenang aja. Gue bukan orang semacam Evan, Gi. Gue nggak ada dendam sama kalian. Gue kasihan sama Z. Dia disekap Evan di kamar. Oke, lo kirim alamatnya ya. Berry, gue berterima kasih banget sama lo. Iya, ini aja ya yang bisa gue bantu. Selanjutnya lo urus sendiri. Gue nggak bisa bantu lebih banyak lagi karena gue mau pergi dari Jakarta. Gue nggak bisa terus di sini. Salam buat Zeva. Kalian harus bahagia. Jaga Zeva baik-baik ya, Gi. Iya, Ber. Bantuan lo sangat berharga. Setelah panggilan itu berakhir, Egi mendapat pesan chat dari Berry yang mengirimkan alamat lengkap apartemen Evan, tempat di mana Evan menyekap Zevanya. Ini alamatnya, Pak. P. Aku kesana sekarang ya. Gi, jangan gegabah. Ini butuh rencana matang. Jangan sampai malah membahayakan diri kalian berdua. Cegah Papi Egi. Iya, Gi. Kita harus susun strategi biar semuanya bisa selamat. Gini aja, kita hubungi pihak kepolisian, kita kerjasama sama intel mereka. Papa Zevanya memberi saran. Nah, benar tuh Gi. Kita ke kantor polisi sekarang. Iya, Pi. Lalu Egi pergi ke kantor polisi bersama papinya dan Papa Zevanya. Di dalam kamar tempatnya disekap, Zevanya duduk dengan lemas. Hari beranjak malam. Seharian ini ia sama sekali tidak makan dan minum. Perutnya terasa sangat lapar. Bibirnya mengering karena haus. Kepalanya mulai terasa pusing. Lalu Evan masuk ke kamar itu. Hei, Tuan Putri sudah sadar ya? Halo, perkenalkan aku Evan. Seseorang dari masa lalu suamimu.
aku udah tahu siapa kamu. Oh, kamu kenal aku? Ah iya, kita pernah bertemu waktu aku jemput Barry di kafe. Waktu itu dia lagi sama kamu ya? Sudah bersuami, masih mau cari mainan di luar? Kalau nggak tahu apa-apa nggak usah sok tahu. Galak juga istri si Egy ini. Mungkin karena lagi hamil ya? Oh ya, kamu lapar? Haus? Sabar ya, tunggu suami kamu kasih uang ke aku. Oh, bukan uang, itu cuma recehan. Tunggu suami kamu kasih perusahaannya ke aku, baru kamu bisa makan dan minum. Tenang aja, besok aku ketemu suami kamu buat serah terima perusahaan. Jadi kamu besok bisa makan dan minum. Sekarang, puasa aja dulu. Egy gak akan biarin lo ngancurin dia. Lo gak akan bisa ngejatoin Egy. Suami gue kuat dan gak akan kalah sama pengecut kayak lo. Ya. Suami kamu emang sekuat itu. Aku suka sekali. Tapi sayang, suami kamu itu gak mau ada di sisi aku. Gak mau jadi soulmate-ku. Malah dia menyuruh temannya itu buat sebar berita tentang aku ke semua mahasiswa. Dan akhirnya aku terpaksa keluar dari sana. Aku sedih loh. Jadi sekarang, kalau aku ambil sedikit kebahagiaan dia, gak apa-apa ya. Kamu aku lepas deh. Tapi anak di perut kamu harus aku buang ya. Kalian gak boleh punya anak. Itu kan bikin si Egy bahagia. Egy harus sedih sedikit. Tunggu sebentar ya. Nanti dokter yang mau aborsi kamu akan datang ke sini. Oh, sekalian rahim kamu dibuang aja. Biar Egy gak bisa punya anak dari kamu. Pasti Egy sedihnya lama banget. Enggak. Jangan macem-macem lo sama anak gue. Egy gak akan ngebiarin lo berbuat macem-macem sama anak kami. Oh iya? Masa sih? Aku benci loh sama perempuan yang sok kayak kamu. Lalu terdengar bel dari pintu apartemen. Itu mungkin Pak Dokter yang mau bantu aku buat buang anak kamu. Tunggu ya. Evan keluar meninggalkan Zevanya yang semakin pucat karena ketakutan. Tangannya tak lepas dari perutnya. Ia terus memegang perutnya, seolah ingin melindungi bayi dalam kandungannya dari perlakuan jahat Evan. Viola juga keluar dari kamar Evan. Ia baru saja bangun tidur. Hey baby, baru bangun tidur ya? Itu ada yang datang. Mungkin dokter yang mau aborsi si Zeva. Apa? Kamu mau aborsi bayinya, Ze? Iya dong baby, biar mereka makin menderita. Hebat kan ideku? Viola sedikit merinding. Ada rasa takut pada Evan yang mulai menelusuri hatinya. Sejahat apapun Viola, ia masih merasa kasihan pada bayi dalam kandungan Zevanya yang tidak memiliki dosa apa-apa. Ia mengikuti Evan membuka pintu apartemennya. Selamat malam Pak, ini pesanan makanannya. Ternyata yang datang adalah driver ojol yang mengantar orderan makanan. Loh, kamu pesan makanan? Tanya Evan pada Viola. Nggak ada. Kamu kali. Enggak kok. Pak, mungkin Bapak salah antar. Kami nggak ada pesan makan. Aduh, masa sih Pak? Ini benar kok, nomor 25 kan? Iya Pak, tapi kami nggak ada order. Wah, gimana ya Pak? Ini udah dibayar sih. Diterima aja ya Pak. Saya bingung nih jadinya. Driver ojol itu terlihat bingung. Ya udah, buat Bapak aja, ucap Viola. Wah, ini bener, boleh buat saya. Wajah driver ojol itu terlihat senang. Iya Pak, ambil aja, jawab Evan. Alhamdulillah, makasih ya Pak, Bu. Maaf nih Pak, Bu, saya bisa numpang ke toilet gak ya? Saya kebelet buang air kecil. Tadi buru-buru, takut toilet antar, jadi gak sempat mampir ke toilet umum. Ya boleh Pak, tuh toiletnya di sana, ucap Viola sambil menunjuk pintu toilet.
Makasih, Bu. Permisi ya, Bu. Driver ojol itu masuk ke toilet. Tanpa mereka sadari, driver itu sebenarnya adalah intel polisi yang menyamar. Saat ia di dalam toilet, ia mengirim chat tentang kondisi di dalam apartemen itu pada rekan-rekannya sesama polisi yang sudah bersiap di luar untuk menyergap mereka. Polisi yang menyamar menjadi driver itu sudah mengetahui kamar tempat Zevanya disekap. Lalu di saat rekannya ada yang memencet bel di depan apartemen itu, ia menyusup masuk ke kamar tempat Zevanya disekap. Mbak aman, tenang aja. Saya polisi, Mbak. Rekan saya sedang memulai penyergapan. Mbak aman di sini. Saya jaga biar Mbak nggak disandera. Ya Allah, makasih ya Pak. Tolongin saya Pak. Zevanya ketakutan, namun sekaligus lega. Iya Mbak, tenang aja ya. Tutup telinga. Takut ada yang melepaskan tembakan, nanti Mbak kaget lagi. Mbaknya lagi hamil kan? Iya Pak. Zevanya menuruti kata-kata polisi itu. Di luar kamar itu, terjadi hal yang dikatakan polisi yang menyamar tadi. Evan membuka pintu, mengira yang datang adalah dokter yang ia sewa untuk melakukan tindak aborsi pada Zevanya. Namun saat pintu dibuka, ia terkejut karena yang datang adalah 4 orang polisi bersenjata yang langsung meringkusnya. Viola yang melihat hal itu langsung masuk ke kamar tempat Zevanya disekap. Ia bermaksud untuk menyandera Zevanya agar ia bisa kabur dengan menggunakan Zevanya sebagai tameng. Namun, Viola salah langkah. Di kamar itu justru ia ditangkap oleh polisi yang menyamar menjadi driver ojol tadi. Ia membawa Viola keluar. Polisi memborgol Viola dan Evan yang tidak bisa melakukan perlawanan karena saat itu mereka sedang lengah. Egy yang ikut dalam penyergapan itu segera masuk menemui istrinya. Sayang, ya Allah, kamu gak apa-apa kan sayang? Astagfirullahaladzim, kamu sampai lemes gini. Sayang, aku haus banget. Iya sayang, ini aku bawa minum. Minum ya sayang. Egy memberikan sebotol air mineral yang langsung dihabiskan oleh Zevanya. Ayo kita ke rumah sakit. Kamu harus diperiksa dokter. Perut kamu gimana sayang? Kamu gak makan seharian ya? Ya Allah, maafin aku ya sayang. Aku lalai jaga kamu. Egy hampir menangis. Udah sayang, bukan kamu yang salah. Aku yang salah. Aku yang gak sabaran. Aku kira yang datang tuh Raina. Gak tuhnya orang pakai item-item. Aku nggak lihat-lihat dulu dari jendela, main buka pintu aja. Enggak sayang, kamu nggak salah. Udah ya, kita ke dokter sekarang. Biar aja mereka diurus sama polisi. Zevanya mengangguk, lalu Egy menggendong istrinya. Aku masih bisa jalan sayang. Aku nggak mau digendong. Mau jalan aja. Peluk aku ya. Iya sayang. Egy merangkul Zevanya berjalan keluar kamar itu. Saat melihat Evan dan Viola yang sudah diborgol polisi, ia menatap mereka tajam, lalu berkata, Kalian akan bayar semua perbuatan kalian ini di depan hukum. Gue pastikan kalian akan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Kalau bisa seumur hidup kalian akan kalian habiskan di penjara. Egy, maafin aku. Aku nggak ikut-ikutan, Gi. Ini semua ulah Evan. Please, jangan penjarain aku, Egy. Aku takut. Ucap Viola dengan memelas. Heh, enak aja kamu. Kan kamu juga terlibat. Sanggah Evan. Aku nggak pernah ngide buat culik-culikan ya. Apalagi sampai mau aborsi anaknya Z. Itu ide kamu semuanya. Apa? Aborsi? Lo keterlaluan, Evan. Berani-beraninya lo mau nyakitin anak istri gue. Pak, udah pak, bawa mereka berdua. Nanti pengacara saya yang akan urus tuntutan saya. Baik Pak Egy, kami permisi. Para polisi itu membawa Evan dan Viola ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan ditahan sementara di sana. Sedangkan Zevanya dibawa ke rumah sakit dan dirawat semalaman di sana. Kedua orang tua mereka menyusul ke rumah sakit. Ve, kamu gak apa-apa nak? Tanya mama Zevanya dengan khawatir. Gak apa-apa mah.
Jawab Zevanya lemah. Ia masih merasa lemas akibat kejadian yang menimpanya. Ze, kamu makan bubur dulu ya. Mami bawa bubur. Makan pelan-pelan ya, nak. Zevanya mengangguk. Iya, Mi. Lalu Egi menyuapi Zevanya. Gimana si Evan, Gi? Langsung dibawa kan? Tanya papi Egi. Iya, Pi. Evan kerja sama Viola. Mereka berdua udah ditangkap. Ah, Viola lagi. Itu perempuan satu benar-benar penyakit ya. Bikin susah orang. Kerjanya ngerusak rumah tangga orang aja. Untung papi nggak tergoda, ucap Mami Egi. Enggak dong sayang. Aku kan cintanya cuma sama kamu. Gak bisa tuh belok sana sini. Udah pakai kacamata kuda aku. Gak bisa lirik kanan kiri. Ke depan doang ngelihatnya. Awas nabrak, nggak bisa lihat kanan kiri. Ledek Papa Zevanya. Bener dong, Pa. Kamu juga harus gitu. Gak boleh lirik kanan kiri, ucap Mama Zevanya sambil mencubit pinggang suaminya. Aduh, iya mama sayang. Papa kan juga setia sama mama, nggak akan macem-macem. Udah mau punya cucu juga. Mereka semua tertawa, merasa lega karena semua hal menegangkan telah berakhir. Zevanya selamat dan para pelaku sudah ditangkap. Esok harinya, karena sudah membaik dan tidak ada masalah apapun dengan kandungannya, Zevanya diperbolehkan pulang. Tiba di rumah, Egi membawa Zevanya ke kamar. Sayang, kamu tiduran aja ya. Jangan ngapa-ngapain. Aku akan melayani kamu 24 jam. Kamu mau apa aja, aku siapin. Duh sayang, aku udah gak apa-apa loh ini. Masa diam aja di kamar gini sih? Aku bosen dong. Gak bosen dong, kan ada aku. Aku temenin kok, ini kan weekend. Nah itu tahu ini weekend. Kita kemana kayak gitu? Aduh, enggak ya, besok aja. Hari ini full bed rest. Nurut ya sayang. Hah, iya. Egi tersenyum. Sayang, kamu mau makan apa? Nanti aja Egi, belum lapar. Boleh minta tolong ambilin HP-ku nggak? Waktu aku diculik, HP-ku ada di tas. Egi mengambil ponsel Zevanya dari dalam meja nakas. Ini HP kamu, udah aku simpenin. Makasih ya sayang. Zevanya mengirim chat ke Raina mengabarkan kalau ia sudah pulang ke rumah. Ia tahu, sahabatnya itu pasti khawatir. Tak lama Raina membalas bahwa ia akan datang ke rumah Zevanya untuk menjenguknya. Sayang, ntar Raina mau kesini sama si Andri tuh katanya. Iya sayang. Orderin makanan dong, cemilan atau apa gitu. Stok di rumah udah pada habis. Besok kita belanja ya. Iya sayangku. Kalau kamu nurut buat istirahat di rumah aja hari ini, besok boleh deh kita pergi belanja. Iya, aku di rumah aja kok. Lagian, pasti papa mama sama mami papi hari ini kesini deh. Kok tahu? Tahu lah, kan mereka semua sayang aku. Egi tertawa. Iya, tapi aku yang paling sayang kamu. Zevanya tersenyum, lalu Egi mencium lembut bibir merah muda Zevanya. Udah, jangan dilanjutin. Egi tertawa. Iya udah tahu, orang cuma cium aja. Egi duduk di kasur di sebelah Zevanya. Sayang, kamu kok sama polisi bisa tahu sih kalau aku ada di sana? Kamu sewa detektif ya? Enggak sayang, jadi sore itu Eva nelfon aku. Dia minta aku untuk kasih perusahaan aku ke dia, baru dia mau lepasin kamu. Aku setuju dan minta untuk ketemuan saat itu juga. Tapi dia nggak mau. Dia mengulur waktu, maunya ketemunya besok katanya. Ya aku panik, aku khawatir banget sama kamu. Nah habis itu tiba-tiba si Berry nelfon aku, masih tahu keberadaan kamu. Dia kasih aku alamat apartemennya Evan tempat kamu disekap. Tadinya aku mau langsung datang sendiri ke sana, tapi untung aja dicegah sama papi. Terus papa kamu juga saranin buat kerjasama sama polisi.
Ya udah, aku akhirnya kerja sama polisi buat penyergapan itu. Gitu ceritanya. Oh, jadi Berry beneran hubungi kamu ya? Alhamdulillah, waktu aku disekap, Berry sempat datang ke sana. Tapi pas datang tuh dia kesel karena Evan lagi sama Viola. Lagi gituan deh di kamar. Pintunya dikunci kan. Tapi entah kenapa dia malah buka pintu kamar tempat aku disekap. Dia kaget lihat aku yang lagi pura-pura pingsan. Terus udah deh aku bangun, minta tolong ke dia buat nolongin aku. Terus dia minta nomor HP kamu. Dia mau hubungi kamu aja katanya. Dia gak bisa kalau langsung bawa aku keluar, terlalu beresiko katanya. Karena dia tuh mau ketemu sama Evan dulu. Terus aku dengar mereka bertengkar. Habis itu Berry pergi. Oh gitu. Iya sayang, Berry udah berjasa besar banget ke kita. Iya, nanti kita ketemu dia ya sayang, untuk berterima kasih. Nggak bisa, Ze. Dia bilang dia udah nggak bisa lagi ada di Jakarta. Dia mau menjalani hidupnya yang baru di luar kota, atau mungkin di luar negeri. Dia nggak mau tahu lagi urusan Evan atau siapapun. Dia cuma titip salam buat kamu. Dan dia juga pesan ke aku untuk selalu jaga kamu. Semoga dia bisa kembali ke jalan yang seharusnya ya sayang. Amin. Ya Allah, Berry orang baik. Semoga Allah melindunginya dimanapun dia berada. Iya sayang. Lalu terdengar suara bel dari depan pintu. Reina dan Andri yang datang. Disusul mama papa Zevanya dan mami papi Egy. Hari itu mereka semua berkumpul di rumah Egy dan Zevanya, mengucap syukur yang tak hentinya kepada Sang Maha Kuasa. Bulan demi bulan berlalu. Tanpa terasa, kandungan Zevanya sudah menginjak bulan ke-9. Zevanya nampak kewalahan beraktivitas dengan perut yang sudah besar. Egy, buruan. Kita kan mau beli baju buat dede bayi. Iya sayang, ini aku udah siap. Udah gak sabar ya, pengen siap-siapin baju buat si Dede. Iyalah, ayo buruan. Iya, ayo. Mereka berdua pergi ke sebuah mall besar di Jakarta. Zevanya membeli banyak perlengkapan untuk menyambut kehadiran sang buah hati nanti. Mereka sangat senang hingga lupa waktu. Sayang, udah jam makan siang loh ini. Kamu harus makan dulu. Si Dede juga udah lapar kan? Ajak Egy. Iya nih, dari tadi perut mamanya ditendang terus loh. Oh iya? Mana coba? Papa mau ditendang juga dong, Dek. Egy mengusap lembut perut Zevanya. Lalu ada gerakan kencang dari dalam perutnya. Wah, anak papa hebat ya. Tendangannya kuat. Hati-hati sayang, nanti mamanya sakit loh. Enggak dong, mama seneng kalau dede kuat gini. Ayo sayang, kita makan dulu, terus sholat zuhur. Oke, mau makan apa? Apa aja lah. Siap. Selesai makan, Zevanya merasakan perutnya tidak nyaman. Ada rasa mulas dan perutnya seperti kram. Aduh Egy, perutku gak nyaman banget. Mules, takut. Aduh, kamu kecapean kali ya sayang. Udah yuk kita ke rumah sakit aja. Mereka pun segera menuju parkiran. Di dalam mobil rasa mulas Zevanya semakin menjadi. Lalu ia merasakan ada cairan hangat yang keluar dari bawahnya. Egy, kayaknya aku mau lahiran deh. Ini basah, ada yang keluar dari bawah aku. Hah? Kamu mau lahiran? Aduh sayang, tahan sebentar ya. Ini udah mau sampai kok. Buruan Egy, aku udah gak tahan. Perut aku sakit banget. Zevanya mulai menangis. Iya sayang, iya ini udah ngebut. Tahan dulu deh, jangan keluar di sini. Sebentar lagi kita sampai. Tiba di rumah sakit, Zevanya langsung dibawa menggunakan kursi roda ke ruang bersalin. Egy ikut menemani perjuangan istrinya melahirkan anak mereka ke dunia. Setelah proses yang cukup lama dan berat, disertai tangisan, jeritan, dan cakaran di tubuh Egy, Zevanya berhasil melahirkan putra pertama mereka.
Rasa sakit yang tadi Zevanya rasakan hilang seketika, berganti rasa bahagia mendengar tangisan pertama putranya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, sayang. Makasih ya atas perjuangan kamu melahirkan anak kita. Kamu hebat, kamu luar biasa. Egy mencium kening istrinya yang masih penuh peluh, sisa perjuangannya melahirkan tadi. Zevanya tersenyum. Sayang, aku lapar deh rasanya. Habis banget kayaknya tenaga aku. Oh iya, aku orderin makanan ya sayang. Kamu mau apa? Apa aja asal yang dibolehin dokter. Siap, aku keluar dulu ya, mau ke ruang bayi buat azanin adek. Iya. Beberapa saat kemudian, Zevanya sudah di ruang perawatan. Kedua orang tua mereka juga sudah menunggu. Semua memeluk dan mencium Zevanya dengan bahagia. Raina dan Andri juga datang menjenguk. Tadi gue lihat bayinya di ruang bayi. Ya ampun Ze, cakep banget sih. Bibit unggul deh. Ya wajar sih, secara orang tuanya kan juga top, ucap Raina. Zevanya tertawa. Bisa aja lo, Rai. Makasih lo udah mau datang ke sini. Ya pastilah gue datang. Gimana Ze? Sakit nggak lahiran? Banget, Raina. Tapi pas denger suara tangisannya, langsung hilang semua sakitnya. Hormon endorfin langsung naik pol, sampai ngalahin rasa sakit di badan. Oh iya? Aduh, kapan ya gue ngerasain juga? Wah, kode tuh, Andri. Andri tertawa. Iya bu, udah ngode terus nih dia. Sabar Raina, bulan depan deh ya aku ketemu orang tua kamu. Beneran? Iya, insya Allah aku siapin ya. Ya walaupun gak bisa terlalu mewah, tapi aku akan berusaha untuk bahagiain kamu dan selalu penuhi kebutuhan kamu. Raina tersenyum bahagia. Aduh, so sweet banget sih. Selamat ya, Rai. Semoga lancar ya rencana kalian. Saat itu Egy masuk ke ruang rawat Zevanya. Sayang, ini makanannya udah dateng. Ade juga udah aku azanin tadi. Egy memberikan sekotak makanan untuk Zevanya. Mau aku suapin? Zevanya mengangguk, namun ia terkejut melihat luka di tangan Egy. Sayang, tangan kamu kenapa? Kok luka-luka gitu? Kamu jatuh? Gak nyadar lagi pelakunya. Ini tuh cakaran kamu tahu. Waktu tadi lagi mulus-mulusnya, kamu sampai jerit-jerit cakar-cakar aku. Aku gak mau hamil lagi, Egy. Awas ya kalau kamu hamilin aku lagi. Abis itu aku dicakarin deh sama kamu. Itu dokter, bidan sama suster semuanya pada senyum-senyum. Terus bilang ke aku, udah biasa pak, ibu-ibu mah kalau lahiran gini. Ntar juga 3 tahunan balik lagi ke sini lahiran lagi. Gitu kata dokternya. Raina dan Andri tertawa. Wajah Zevanya memerah. Maaf ya sayang, aku gak nyadar loh ngelakuin itu. Mana diketawain dokter pula. Gak sadar aku. Duh, malu. Egy ikut tertawa. Dah apa sayang, aku ngerti kok. Tapi nanti masih mau kan hamil lagi? Gak secepat itu ya. Nanti 5 tahun lagi. Lama amat. Biarin. By the way, nama anak kalian siapa? Tanya Raina. Nah, itu tanya sama bapaknya. Kalau cowok dia yang kasih nama, kalau cewek gue yang kasih. Jawab Zevanya. Namanya Bintang Ganesh Fahreza. Panggil aja Bintang. Aduh, bagus bener namanya. Semoga nanti bisa seperti bintang yang selalu bersinar terang. Amin. Setelah 3 hari, mereka pun pulang ke rumah. Egy merangkul istrinya yang menggendong putra pertama mereka dengan bahagia. Sayang, mulai sekarang kamu disebut mama dan aku papa ya. Kita biasakan gitu, biar anak-anak kita nanti mengikuti. Iya, papa. Mama pinter deh. Egy mencium istrinya dengan penuh kasih.
Egy dan Zevanya menjalani kehidupan yang membahagiakan, penuh cinta dan kasih sayang, diawali dengan keterpaksaan, namun berujung keharmonisan. Sebuah bukti bahwa tidak ada salahnya menuruti perkataan orang tua. Mereka telah membuktikan, dengan mengikuti keinginan orang tua mereka, kebahagiaan mampu mereka raih bersama. Sedangkan kejahatan pasti akan mendapat balasannya. Akibat dari pergaulan bebasnya, Viola didiagnosa menderita AIDS dan dipindahkan ke sel isolasi agar tidak ada yang tertular. Ia pun menghabiskan saat-saat terakhirnya di sana, buah dari perilakunya yang tidak terpuji. Evan pun sama menderitanya dengan Viola. Mereka sama-sama terkena AIDS dan sama-sama menghabiskan sisa hidupnya di dalam sel isolasi. Barry yang pergi keluar kota, menyepi sementara di desa, lebih dekat dengan alam dan dengan pemiliknya. Ia tidak ikut tertular AIDS, karena ia lama tidak pernah berhubungan sesama jenis dengan Evan. Kemungkinan Evan tertular dari Viola, karena sejak sering bersama Viola, Barry tidak mau lagi berhubungan dengan Evan. Kalaupun berhubungan, selalu menggunakan pelindung. Barry menyesali kehidupan kelamnya. Ia berkonsultasi dengan psikiater untuk memperbaiki kembali mindsetnya, orientasi seksualnya. Dan kini perlahan, ia mulai bisa menerima kodratnya sebagai laki-laki yang seharusnya menyukai perempuan, bukan sesama laki-laki. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri, ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih. Segala sesuatu baik dan buruk akan kembali pada diri kita sendiri. Jalanilah sesuai kodrat, jangan pernah menjauh ataupun melewati batas sebagai makhluk yang berakal. Terima kasih sudah mengikuti kisah Egy dan Zevanya dari part 1 sampai 9 ini. Boleh komen untuk kritik dan saran-saran. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan hiburan untuk semua. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita lainnya. When I see your face under the bright blue sky, I see the love inside go like a flower in the dark. Well, I thank you, dear, for being light of my life. Thank you for loving me and being all I ever need. Every time I fall, you lift me higher. You're the flame that lights my fire. No words can say how much I care, but every moment you're always there. You lift me up like wings of the morning. In a world so cold, you keep me warm. You're the beacon in my endless night. With you, my love, everything feels right. In your arms I find my sanctuary. Every day with you feels extraordinary. Our love's a story written in the stars, together forever, no matter how far.